Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum menyimak video ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran. Di sini saya akan menyampaikan 10 keutamaan. Yang pertama, keutamaan orang menghafal Al-Quran itu, orang yang menghafal itu termasuk golongan manusia terbaik. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, yang artinya sebaik-baik kamu sekalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian begitu juga dengan janji Allah terhadap para penghafal Al-Quran, yakni akan bersama malaikat dan juga mendapatkan pahala. Jadi nanti di akhirat dia penghafal itu akan bersama para malaikat dan juga mendapatkan pahala. Kemudian keutamaan yang kedua, lebih utama menjadi imam sholat. Sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang nomor 3, kedudukan penghafal Al-Quran berada di akhir ayat yang dibacanya. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada pemilik atau penghafal Al-Quran akan diperintahkan, bacalah dan bangkitlah sebagaimana kamu membaca di dunia, maka sesungguhnya kedudukanmu berada pada ayat yang dibaca. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, keutamaannya mendapat syafaat. Nah, ini dalam hadis juga yang bunyinya, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya. Bacalah Az-Zarawain atau 2 surat cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau 2 cahaya sinar matahari, atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya bersambung satu dengan lainnya. Sayap burungnya bersambung satu dengan lainnya. Nah, keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca 2 surat tersebut. Nah, bacalah pula surat Al-Baqarah, karena mengambil surat Al-Baqarah tersebut adalah suatu keberkahan dan meninggalkannya akan mendapatkan penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin untuk menghafalkan surat Al-Baqarah. Kemudian yang nomor 5, keutamaannya pahalanya berlipat ganda. Nah, membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam ibadah ini Allah janji akan melipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku atau Allah tidak mengatakan alif, lam, mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, kemudian lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi subhanallah ya, banyak banget ya. Jadi membaca Al-Quran itu setiap hurufnya itu mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Bukan alif lam mim 1 pahala, enggak. Subhanallah, itu janjinya Allah ya bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Nah, keutamaan yang keenam, keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat para penghafal Al-Quran itu akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi lagi dari Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan mengingatku atau Allah, maka akan aku berikan keutamaan kepadanya lebih besar dari apa yang aku berikan kepada lainnya. Dan keutamaan kalam Allah dibanding kalam lainnya ibarat keutamaan Allah dengan makhluknya. Seperti itu. Jadi saya juga pernah dengar bahwasanya para penghafal itu kebutuhannya
keinginannya akan dicukupkan oleh Allah sendiri tanpa harus meminta. Allah sudah mencukupkannya, subhanallah. Kemudian pahala keutamaan bagi orang yang menghafal Quran lagi, nomor 7, ibarat rumah yang indah. Dengan menghafal Al-Quran, hati akan menjadi indah dan tenang. Dalam surat Ar-Ra'd yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian keutamaannya kedudukan yang tinggi. Nah, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat kamu dengan kitab ini dan menjatuhkan yang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang nomor 9, punya cahaya yang lebih indah dari matahari. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya lebih indah dibanding cahaya matahari di dunia. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, akan disematkan mahkota dan jubah. Berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Ya Tuhanku, berikanlah perhiasan kepada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karomah kemuliaan. Sesudah itu, Al-Quran mohon kembali, ya Tuhanku, ridailah dia. Kemudian Allah meridainya dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah Al-Quran dan teruslah naik ke surga, lantas derajatnya di surga pun terus bertambah. Dan pada setiap ayat yang dibaca terdapat satu kebaikan. Nah, bagaimana untuk menjaga hafalan Quran kita? Nah, selama ini kan kita sudah berusaha setor terhadap guru kita ya. Nah, alangkah lebih utamanya lagi kalau kita setornya langsung terhadap Allah. Bagaimana caranya? Caranya kita pakai hafalan kita ketika dalam sholat. Kita pakai hafalan kita untuk sholat fardu 5 waktu itu dan untuk sholat sunnah. Jadi kalau bisa ya berusaha tetap menyetorkan hafalannya terhadap Allah, karena Allah adalah sebaik-baik pemberi pahala dan keutamaan. Syukran katsiran astimamikum walafuminkum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.